Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Arif Firmansyah. Saya sebagai graduate trainee batch 6 dari EPP Sinarmas. Dan berikut adalah sekilas dari biodata saya. Nomor pegawai saya adalah 1140051. Saya lahir di Jember pada tanggal 24 Juni tahun 1998 dan pendidikan terakhir saya adalah S1 Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Saya berasal dari kota Mojokerto. Dan untuk penempatan nilai saya ada di PT Ciwi Kimia di bagian paper. Untuk kelompok di graduate trainee 6 sendiri saya berada di kelompok Akasia. Baik, pada sore hari ini yang sangat berbahagia kita akan belajar mengenai beberapa diagram. Ada jenis bar chart seperti ini, lalu ada line chart atau bisa disebut juga dengan time series. Lalu kita juga akan belajar mengenai Pareto diagram dan juga akan belajar mengenai histogram. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bar chart. Bar chart merupakan grafik yang digunakan untuk membandingkan beberapa ukuran dari kategori data pada periode tertentu. Nah, untuk membuat bar chart sendiri, kita harus kumpulkan data dengan kategori. Kategori yang dimaksud di sini adalah pertama adalah periode waktu dan data hasil pengukuran atau perhitungan. Di mana nanti untuk sumbu X-nya sendiri itu merupakan kategori dari data tersebut, dan untuk sumbu Y-nya merupakan hasil pengukuran atau perhitungan data. Lalu kita akan memberikan label setiap balok dari tiap kategori. Labelnya bisa berupa min, atau rata-rata, sum, jumlah, atau standar deviasi. Lalu kita akan menganalisa grafik tersebut. Nah, kita bisa membuat misalkan pada sebuah toko penjual buah. Pada toko penjual buah, dia menjual beberapa jenis buah yaitu alpukat, apel, jeruk, dan mangga. Di sini bisa dilihat jumlahnya untuk setiap buahnya. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik jumlah buah pada toko tersebut. Persebaran datanya seperti apa. Alpukat sebanyak ini, apel sebanyak ini, jeruk sebanyak ini, dan mangga sebanyak ini. Untuk dari grafik tersebut menunjukkan bahwa buah terbanyak adalah buah alpukat sebanyak 15 buah. Dan untuk membuat grafik bar ini saya menggunakan suatu software yaitu software bernama Minitab, di mana Minitab sendiri merupakan software yang dapat membantu kita untuk mengerjakan statistika dan untuk mendapatkan data-data statistik dan juga untuk membuat berbagai macam chart maupun diagram seperti itu untuk analisis kita. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat bar chart ketika kita menggunakan aplikasi Minitab. Untuk Minitab sendiri saya menggunakan Minitab 19. Bentar. Nah, ini untuk datanya sesuai seperti tadi, ada buah dan jumlahnya. Lalu untuk menggunakan atau membuat bar chart, kita akan masuk ke menu di atas sendiri, ada menu graph. Lalu kita akan klik di bar chart ini, klik, lalu kita, nah untuk di sini kita akan menggunakan a function of a variable, di mana di sini fungsi dari variabel yang kita pilih seperti itu, dan kita akan memilih yang simple saja. Oke. Karena tadi merupakan jumlah dari buah-buah yang ada di toko tersebut, maka kita menggunakan function sum. Seperti itu. Untuk kategori value-nya adalah kita klik saja dari awal jumlah. Untuk kategorical variable-nya adalah buah, klik 2 kali. Lalu klik OK. Nah, akan muncul grafik di sini, kita bisa klik 2 kali. Ini adalah bar chart dari jumlah buah-buah yang ada di toko buah. Oke, misalkan kita mau tahu rata-rata jumlah buah di toko buah tersebut, maka kita bisa menggunakan fungsi min pada
ini pada Minitab ini, lalu kita pilih fungsinya min, graf variabelnya tetap jumlah, untuk kategorikal variabelnya adalah, sorry, ini ada sedikit error, adalah buah. Oke. Nah, ini untuk rata-ratanya sendiri. Untuk rata-rata sendiri, alpukat ada sekitar 7,5 dan selanjutnya ada seperti ini untuk data persebaran rata-ratanya. Baik, lanjut. Kita akan belajar mengenai line chart atau bisa disebut juga dengan time series. Time series merupakan grafik yang menghubungkan data yang diplot dalam kurun waktu tertentu. Dan ini digunakan untuk mengevaluasi pola data sehingga kita bisa tahu pada kurun waktu tertentu itu seperti apa persebaran datanya, dan biasanya itu bentuknya seperti dot seperti itu. Do it by, pertama adalah kumpulkan data dalam kurun waktu tertentu, lalu adalah gambar sumbu horizontal, di mana sumbu horizontal tersebut adalah interval waktu, dan vertikal adalah hasil pengukuran atau perhitungan. Lalu setelah itu kita melakukan plotting ke dalam grafik secara kronologis dan dihubungkan dengan garis. Selanjutnya adalah tentunya analisa grafik. Misalkan di sini adalah saya mempunyai data penjualan laptop. Pada sebuah toko penjualan laptop, setiap bulan terdapat jumlah penjualan laptopnya. Jadi pada bulan pertama adalah 5, 10, dan selanjutnya sampai ke bulan ke-23. Setelah itu kita akan membuatnya menjadi time series dan hasilnya seperti ini. Nah, mungkin di sini ada kenaikan dari bulan pertama sampai bulan ke-6, akan tapi terjadi penurunan yang lumayan signifikan, yang cukup signifikan dari bulan ke-6 sampai bulan ke-10 seperti itu. Dan di sini terjadi kenaikan lagi dari bulan ke-10 hingga ke terakhir ke-23. Seperti itu. Dan bulan ke-6 sampai 10 adalah bulan Mei sampai Agustus tahun kedua. Seperti itu. Kita akan menggunakannya pada Minitab. Nah, untuk Minitab. Jadi untuk di Minitab kita akan menggunakan graph, kemudian klik di bagian time series, lalu kita akan gunakan yang simple, ya, oke. Lalu klik di penjualan laptop 2 kali, klik OK. Nah, akan muncul grafik yang sama seperti yang saya tunjukkan di PowerPoint tadi. Untuk kita sendiri bisa mengubah tipe ininya, tipe datanya seperti apa. Untuk saya sendiri menggunakan bulan. Bisa diubah menjadi tahun dan lain sebagainya, itu terserah pada kita. Oke. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan belajar tentang diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri merupakan grafik balok yang berbentuk vertikal dan dia mengurutkan hasil dari yang tertinggi ke yang terendah. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang prioritas untuk ditangani atau prioritas dari suatu permasalahan seperti itu. Dan konsepnya adalah berdasarkan prinsip vital view dari trivial many. Jadi kita melihat dari mana yang paling vital, paling berdampak dari beberapa data seperti itu. Dan diagram ini memfokuskan sumber daya terbesar dan membandingkan frekuensi dari sebab-sebab masalah. Langkah-langkah untuk membuat diagram Pareto, pertama kita menetapkan kategori yang relevan dengan topik, umumnya 5 kategori atau kurang, dan harus eksklusif sesuai jenis kelompok masalah. Lalu kita tetapkan periode waktu, lalu pengumpulan data. Untuk datanya sendiri itu harus dalam bentuk jumlahan atau misalkan biaya seperti itu, dan membutuhkan data tambahan seperti total atau jumlahan. Lalu kita buat tabel frekuensi,
Dan kita buat sumbu pada horizontal dan vertikal. Pada sumbu horizontalnya adalah interval waktu, dan vertikal di sini ada dua, vertikal kiri dan kanan. Untuk vertikal kiri adalah hasil pengukuran dan vertikal kanan persentase. Lalu kita gambar grafiknya, lalu kita gambar garis persentase kumulatifnya, dan analisis diagram Pareto. Misalkan di sini adalah saya mempunyai sebuah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini kan banyak kegunaannya. Misalkan dia buat nanti bisa buat minyak goreng atau bisa dibuat biodiesel seperti itu dan misalkan kita ingin mengetahui kandungan apa yang paling berdampak atau paling besar di minyak sawit seperti itu. Lalu kita buat misalkan di dalam minyak sawit ini kandungannya dalam gram ya, ini misalkan seperti ini 477 gram dan sebagainya. Lalu kita akan membuat diagram Paretonya. Diagram Paretonya hasilnya seperti ini dan bisa diketahui bahwa kandungan asam palmitat itu lebih tinggi daripada asam lainnya di minyak sawit sehingga yang paling berpengaruh pada minyak kelapa sawit adalah kandungan asam palmitatnya. Kita akan membuat di software Minitab. Jadi untuk diagram Pareto di software Minitab adalah kita menggunakan pada ya menu start. Start. Setelah itu kita pilih quality tools. Ketika sudah muncul, kita akan pilih Pareto chart. Klik, oke. Kita akan pilih di sini adalah nama zat yang ingin kita ketahui. Lalu yang ingin kita plot di sini adalah kandungan. Klik OK. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Klik OK. Setelah itu kita akan belajar yang terakhir adalah tentang histogram. Jadi histogram sendiri merupakan grafik balok dari data hasil pengukuran untuk menunjukkan range atau apa ya, kalau bisa dibilang itu jangka antar data, lalu jumlah dan pola variasi sekelompok data. Histogram digunakan untuk melihat range dan distribusi data continuous adalah berat barang yang dikirim, kemudian melihat variasi dan tingkat pemenuhan spesifikasi, misalkan size atau ukuran atau waktu time, lalu melihat banyak defect per unit yang muncul pada kelompok item defektif. Nah, untuk membuat histogram sendiri kita harus membuat kumpulan dan tabulasi data continuous. Lalu kita urutkan data dari yang terendah sampai tertinggi. Lalu kita hitung range-nya dengan mengurangi data nilai tertinggi atau max dengan nilai terendah atau min minimal. Lalu yang keempat adalah hitung jumlah balok dengan akar pangkat 2 dari jumlah nilai data dengan menghitung K sama dengan square root dari N. Lalu untuk menghitung lebar tiap balok yaitu dengan membagi range dengan jumlah balok atau kita bisa sebut dengan H dengan rumus range per K. Lalu beri label di sumbu X dengan nilai dari tiap balok dan untuk menghitung jumlah data tiap balok, sumbu Y menunjukkan jumlah data. Sementara sumbu X menunjukkan nilai data dari setiap balok. Lalu kita analisis bentuk pola atau histogram. Nah, misalkan di sini adalah histogram dari jarak berbagai macam kota terhadap kota A dan kota B, seperti itu. Misalkan dari persebaran data tersebut, kota A dan kota B terletak 100 km dari sebagian besar kota. Jadi kita bisa lihat di sini frekuensi yang terbanyak adalah pada 100 km, seperti itu. Dan tentunya itu mengarah ke kota A dan B terletak 100 km dari sebagian besar kota. Kita akan buat di histogram di Minitab. Kita akan menggunakan ini graph, klik graph, kemudian klik pada bagian histogram. Sudah. Nah, untuk memunculkan garis pada histogram kita menggunakan with fit. Seperti itu. Oke. Kita pilih jarak kilometer. Klik 2 kali tadi, lalu klik OK. Baik,
Ini adalah data histogram dari jarak antara kota terhadap kota A dan kota B, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat persebarannya ketika dari masing-masing kota. Jadi pertama kita lihat graf, lalu histogram, lalu kita pilih hmm, with fit and groups. Nah, lalu kita pilih di sini adalah jarak dan di sini adalah kota. Seperti itu. Kita pilih OK. Nah, data yang diperoleh akan seperti ini. Jadi ketika kota A itu adalah mengikuti garis yang biru ini dan kota B seperti ini, bisa dilihat. Oke. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau misalkan penjelasan dari saya itu kurang dimengerti dan misalkan saya hmm, kurang efektif dalam menjelaskan hal tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.